Ya, untuk teman-teman, selamat siang semuanya. Sehat selalu semuanya, berkah di bidang usahanya. Alhamdulillah hari ini ada beberapa pengiriman, bagian barang udah berangkat. Tinggal kita cari tambahan-tambahan orderan yang selanjutnya. Untuk usaha bar itu ya, kalian tuh gampang banget tuh usaha thrifting itu. Kalian tinggal tentukan aja mau bukanya dari item yang mana. Nah, nanti kalian tuh fokus satu item itu. Jadi biar dia tuh dilihat orang tuh konsisten dengan satu item itu. Jadi jangan berganti-ganti sebelum item itu dengan personal brandingnya udah dikenal gitu. Jadi mulai dari item apa aja bisa diolah. Cara item apa PP-nya begitu. Buat teman-teman ya, cara hitung PP baru sama. Hitung aja modal dan berapa pieces dalam bannya gitu. Dan nanti kita bagikan biar kita mengetahui isi modal dalam satu piecesnya. Buat pemula ya gimana bang, pemula agar belanja itu tidak tertipu. Sebenarnya itu hal-hal yang sangat gampang. Yang pertama kakak harus menguasai harga, mengetahui harga dulu. Jangan sampai terpengaruh dengan harga-harga murah. Yang kedua itu bisa dengan pastikan penjualnya yang amanah, yang memang banyak video realnya, banyak testimoni aslinya gitu. Yang ketiga bisa tanya sama orang di sekelilingnya atau mengenal ekspedisi di sana, bisa minta jemput barangnya, gudangnya, tanyakan gudangnya di mana gitu. Nah dengan itu hal-hal yang tidak kita inginkan seperti tertipu tadi insya Allah tidak akan terjadi ya. Jadi mulai dengan hal-hal dasar ya, itu juga baik. Mungkin dengan hal-hal kakak dasar istilahnya itu mengenali item dulu gitu. Di item baru banyak banget jenisnya. Tinggal tentukan aja mau bukanya personal brandingnya kemana nih, larinya kemana nih gitu. Gimana bang buat memastikan bahwa barang itu barang yang ori, yang barang yang bukan barang refake. Biasanya kalau bawa refake yang oknum-oknum itu ada orang-orangnya loh. Sementara kalau memang penjual dia nggak akan memainkan dalam bisnis dia. Kenapa? Dia menjaga namanya gitu. Karena semakin nama dikenal orang, semakin baik di mata orang, semakin besar usahanya, tingkat kemajuannya akan semakin besar gitu. Jadi jangan ini ya, jangan salah persepsi gitu. Yang banyak juga orang salah memanfaatkan, orang memanfaatkan situasi dan kondisi gitu. Contoh, banyak orang-orang pedagang ya oknum-oknum itu yang memanfaatkan situasi seperti di kota Bandung, mengaku penjual di Bandung padahal tidak sama sekali gitu, menjelek-jelekan satu tempat. Jadi buat abang-abang tuh ya, pertama itu untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti tertipu tadi, bisa coba dengan cek-cek akun penjualnya, pastikan akunnya itu real gitu, pastikan akunnya real. Dan kalau bisa ada waktu datanglah ke gudang dia langsung gitu, untuk melihat langsung dengan jelas apa sih di mana sih gudang dia. Nah jadi begitu kawan-kawan ya, banyak cara untuk mengatasi itu semua, tinggal kita gitu harus pintar-pintar kita dalam ini membeli gitu. Karena apa, pada umumnya kita juga sebagai penjual hati-hati loh. Apabila ada pelanggan mau COD, mau belanja itu, walaupun dia transaksi dulu, kita harus video call dulu gitu, biar mengetahui siapa sih customer yang beli barangnya gitu. Dan juga saya selalu minta ini testimoni setelah dia membukanya gitu. Apa buat memastikan aja, kita kan juga kan nggak tahu isi banyak. Kita sebagai penjual baju cuma tahu kategorinya aja. Tapi kalau untuk tingkat brand dan warna atau size itu memang jadi dari sananya, karena barang yang kita terima di gudang ini ya bentuknya seperti bal ini gitu. Dan kita jual gini juga gitu. Yang kita pasarkan aja gitu. Paling kita tuh cek-cek aja bagian karung atasnya untuk memastikan itemnya benar atau tidak gitu. Ya. Dan usaha ini banyak loh digeluti oleh orang. Ini usaha ini memang tidak familiar lagi, boleh dikata seperti itu. Kenapa? Karena memang udah banyak peminatnya juga, dan yang usaha di Bali ini juga alhamdulillah banyak loh. Jadi banyak perubahan dalam usaha ini, karena usaha bar ini banyak orang minati mungkin dari orang-orang dengan modal yang nggak terlalu banyak, jadi bisa mulai usaha. Karena apa? Banyak memang terjangkau harganya, mereka juga jualnya dengan harga terjangkau. Di Bali itu banyak tipenya ya. Baju anak,
baju dewasa, kategori dewasa, atasan, bawahan, perempuan, laki-laki gitu dia ada. Untuk mengenal segmen pasar gimana bang? Mengenal segmen pasar itu ya tentukan aja. Kita lihat di sekeliling kita lakunya itu apa sih, customer-nya itu larinya kemana nih gitu. Jadi harus sesuai dengan target market juga ya kalau bisa ya, untuk memastikan bahwa barang kita itu cepat laku gitu. Bisa juga dengan begitu. Nah setelah itu kita dapat, kita bisa mulai loh belanja ke dia gitu. Nah nanti setelah kita belanja ke dia, kita konsisten aja ke dia aja gitu. Nanti walaupun ada barang di gudang lain bisa minta dia yang cekkan barangnya gitu. Jadi untuk bal juga dia banyak beberapa brand ya. Semua brand itu mungkin udah puluhan lah brand bal itu. Tapi ya yang menentukan itu bukan brand balnya, yang menentukan itu bahan bakunya. Jadi walaupun brandnya beda, bahan bakunya sama ya sama aja gitu. Tingkat hoki-hokian itu bukan masalah brand balnya, karena barang ini ya dia tuh dikemas dari sananya. Yang saya tahu itu mereka itu udah mengumpulkan satu item seperti dalam keranjang, setelah itu dikemas, dimasukkan dalam ini yang berat yang sama, diameter yang sama gitu. Jadi untuk brand itu memang hoki-hokian, tergantung dari hoki-hokian kita pokoknya. Kalau brand tidak bisa dipastikan, size juga tidak bisa dipastikan, warna juga begitu ya. Kalau bal itu gitu, yang jelasnya itemnya sama gitu. Kalau MGP ya MGP lah, kalau kaos ya kaos, sama MGP isinya kaos itu kan mencurigakan gitu. Walaupun ada satu dua itu biasa ya, tapi pada intinya itu dominan ke sana gitu. Jadi yang mau juga usaha thrifting itu banyak ini ya, banyak jenisnya. Thrifting itu pakai itu banyak jenisnya. Kita bisa mulai dengan item apapun yang mau kita coba gitu, karena semua itu ada segmen pasarnya, semua itu ada target pasarnya. Bisa mulai dengan item anak-anak yang HPP yang masih murah, mungkin di angka 7 ribuan. Bisa mulai dengan item cewek yang harganya masih 7 ribuan. Item yang cewek dengan panjang, dengan pendek itu mungkin masih terjangkau ya. Jadi buat kalian tuh yang masih bingung-bingung dalam memilih satu item, ya kenapa sih harus bingung? Karena semua item itu memang ada segmen pasarnya. Semua item itu bisa dikelola, tergantung kita nih mau mulai yang mana gitu. Makanya perlu banget mencari pasar. Apa bang kegagalan orang dalam mulai berbisnis? Biasa tuh kegagalan orang dalam mulai bisnis itu yang pertama gini, orang tidak punya perencanaan, sudah tidak mengenal pasar. Ketiga, keuangan berantakan. Nah itulah menjadi salah satu kegagalan orang dalam memulai bisnis. Kalau kita udah bisa menangkal tiga itu, insya Allah ya kemungkinan sukses itu akan tiba. Itu pada intinya. Jadi buat teman-teman tuh ya begitu ya, harus yang pertama kita harus mempunyai rencana. Itu yang kedua mungkin harus mengatur manajemen keuangan yang baik, rapi. Yang ketiga butuh juga mengenal pasar gitu. Kenapa? Karena apa yang dibutuhkan pasar itu beda-beda dengan di pasar sebelahnya gitu. Karena setiap pasar itu biasanya ada musim-musim tersendiri gitu. Ada orang yang customer sendiri gitu. Mungkin di kalangan kakak daerah mana nih, daerah salahnya daerah Sulawesi, Makassar. Mungkin ramenya kaos cewek dengan panjang, kaos cewek dengan pendek, karena customernya itu pembelinya banyak cewek, mungkin begitu. Itu cara kita untuk mengenalkan satu pasar. Nanti setelah kita mengenal satu pasar, kita bisa mendorongnya dengan memasukkan satu produk, itu kan lebih enak. Mungkin dengan bahan-bahan materialnya bagaimana gitu. Yang di Bali ini musimnya berganti-ganti ya. Di Bali musimnya berganti-ganti, biasa dia tuh mengikuti ke tren. Jadi apa yang lagi tren, itulah yang lagi rame gitu, yang lagi musim gitu. Tapi ada juga beberapa item yang itu memang standar, nggak ada musim, nggak ada sepi, nggak ada surutnya. Dia berjalan aja gitu, kayak kaos oblong, MGP ya. Itu item itu lebih ke santai gitu. Dan cara penghitungan bal itu ya tadi ya saya jelaskan. Untuk menghitung bal itu kita ini aja, cari tahu berapa sih kuantiti estimasi isi bal itu dan berapa sih harganya, kita bagikan itu. Nah, tetap kita pisahkan karena satu bal itu ada namanya barang A, B, dan C. Barang kepala, barang badan, dan barang ekor. Kita pisahkan ketiga-tiganya gitu. Mungkin di barang ekor kita bisa buat bagi-bagi, gateway buat naikkan ratingnya. Sedangkan barang kepala atau barang ininya, tropiknya bisa kita jadikan buat menaikkan angka penjualannya. Barang badannya bisa untuk menyukupi modalnya atau lebih dari keuntungannya gitu. Jadi begitu. Dan juga selain dari itu, di sisi itu kita harus punya mental juga. Kenapa? Kalau kita nggak punya mental, ya yang jelas kita akan takut-takut dalam berdagang. Mungkin kita nggak sabar, takut rugi dan mau untung besar.
Nah itu juga kegagalan orang dalam memulai bisnis. Kenapa? Kalau mindset kita di pola pikir kita udah dicantumkan dengan hal-hal seperti itu, hal-hal yang takut rugi, ya takut nggak laku, itu akan terpuruk. Jadi pola-pola kita tadi, rumus-rumus yang mau kita bikin tadi biasanya tersendat dia terhenti. Jadi mulailah kawan-kawan buat membangun mental juga, itu lebih baik juga ya. Untuk membangun mental itu gampang, kita dengan ritual-ritual kecil, mungkin dengan cara-cara yang sepele gitu, memberanikan diri dan keluar dari zona aman gitu. Jadi gitu ya, untuk bar itu semua item itu bisa diolah, karena bar itu dia tuh beda item, beda juga dengan banyak gitu. Jadi bar itu dia tuh lebih ke satu item. Kalau untuk bal dewasa ya, satu item satu bal. Beda layaknya kayak pakaian anak itu lebih ke random. Mungkin di sana ada celana, baju, semuanya ada kalau jenis anak itu ya. Cuma yang membedakan tuh ada anak tebal, kategori tebal, ada anak juga kategori tipis. Yang masih bingung juga, gimana nih bang yang laku, kencang anak tebal atau tipis? Itu semuanya ada segmen pasarnya, ini semuanya ada targetnya gitu. Ada target ininya, marketnya. Begitu lagi kita maunya kemana. Tapi kita kalau kita mau membaca-baca, kita bisa belajar dengan begini. Kalau anak tipis itu mungkin larinya itu kadang-kadang santai dan dia bisa dipakai kapan saja, mungkin dipakai main juga bisa, dipakai jalan-jalan juga bisa. Sementara kalau tebal itu lebih ke cuaca, mungkin cuaca yang dingin, ekstrim, panas, mungkin lebih kencang anak tebal gitu. Nah maka dari itu kalau untuk tidak laku, saya mending nyarankan kalau untuk pemula mending kan tipis dulu gitu. Tipis juga begitu ya, cara kerjanya gitu, cara polanya gitu. Kita harus tahu modal satu bisnisnya. Nah, setelah itu kita pisahkan barang profit, barang badan dan barang kepalanya, barang kepala, badan dan ekornya. Setelah kita bagikan semua itu, kita mulai berjual dan kita harus mempunyai target tuh. Kalau harga yang dilihat untuk barang kepala ya kita minimal jual segitu, minim-minimnya. Dan juga barang badannya. Banyak juga orang bingung loh, kenapa sih bang barang HPP-nya yang segitu mahal, kok orang bisa jual murah? Gitu. Karena gini pada intinya, semua orang itu ada perencanaan dalam berdagang. Semua itu ada sistemnya, jadi mereka itu ada sistem subsidi silang. Ada mungkin untung di barang kepala, rugi di barang ekor, itu sudah biasa. Bahkan mereka kasih sekalipun, barang ekor itu nggak akan rugi buat mereka, karena mereka udah dapat keuntungan dari barang kepala dan barang badannya, begitu loh. Jadi jangan bingung ya, bukan karena mereka itu mendapatkan harga yang murah, bukan. Karena itu strategi dalam pemasaran mereka gitu. Jadi jangan bingung dalam hal itu. Buat pengiriman juga nggak usah bingung ya pengiriman, karena pengiriman barang itu bisa ke seluruh Indonesia. Barangnya dibawa sama ekspedisi yang udah percaya, yang udah terpercaya. Mereka udah ini terbiasa gitu. Jadi kita sebagai pembeli nggak usah bingung-bingung. Kita tinggal stay aja di rumah, barangnya akan tiba pas dengan jadwalnya gitu. Walau terkadang masih telat 1-2 hari itu biasa ya. Nah buat kawan-kawanku untuk mengenai ongkir juga, ongkir itu ya dia tergantung dengan tujuan. Yang pastinya semakin jauh tujuannya, ongkir juga semakin berat, semakin mahal gitu. Untuk ngirim barang itu kita dari Sabang sampai Merauke untuk seputaran Indonesia. Kalau kakak masih di Indonesia, insya Allah pengiriman akan bisa gitu ya. Dan untuk memulai juga jangan bingung udah memulai, bisa memulai dengan item-item apa sih yang kita suka gitu. Nggak harus kita mempelajari dulu. Mempelajari maksudnya dengan kategori, kita harus mengenal dulu cara kerja pasar, kita harus mempunyai rencana, nggak harus. Makanya kita harus tuh yang dibutuhkan dalam perdagangan dia membangun gitu. Yang pertama itu membangun. Apa sih bang yang terberat dalam memulai usaha? Yaitu membangun kalau memulai gitu. Karena apa? Yang memulai itu dia tuh mungkin persiapannya lebih ekstrim, mungkin modalnya harus lebih double karena dia tuh persiapan banyak segala macam, mungkin buat sewa ruko, buat hanger segala macam, buat steger segala macam, mungkin biaya bal juga, mungkin beli 2-3 bal. Nah nanti setelah membangun ada juga cara metode buat menjaga. Hal yang tersulit itu setelah membangun itu menjaga. Kenapa? Banyak orang kewalahan dalam menjaga karena apa? Tidak konsistennya dengan waktu gitu. Jadi manajemennya berantakan gitu. Dan mereka itu masih merasa sudah bisa, sudah mampu, sudah hebat, sudah kuat. Nah itulah kegagalan orang dalam memulai bisnis itu. Setelah dibangun itu dengan sekokoh-kokohnya, setelah dibangun itu diabaikan gitu.
Gimana untuk cara berbisnis yang baik itu biasanya orang itu banyak beberapa step untuk mencoba pakai thrifting ini. Mungkin dengan cara isi dua satuan mungkin untungnya lebih besar. Ada juga sebagian orang yang betah pakai jadi pakai usaha gitu. Jadi bal ini dipotong jadi 4, jadi 5 mungkin bagiannya. Nanti dihitung harga modal mereka beli, nanti mereka bagikan juga dengan 5 paket tadi gitu. Ada juga sistem kayak itu. Tapi kalau untuk pemula saya sarankan lebih pengecer aja satu-satu. Nanti setelah orang mengenal personal branding kita bisa jadi pakai usaha juga bisa ya. Bahkan kita bisa coba buka item lain. Kenapa? Kalau satu toko udah dikenal orang, buka satu item lagi orang nggak akan canggung melihatnya karena toko itu jadi kenal gitu. Akun itu udah dikenal, udah ramai. Jadi kawan-kawan nggak usah bingung dalam hal itu karena semua itu ada caranya. Dan jangan bingung juga kenapa sih dengan HPP sekian kok bisa jual sekian gitu. Jangan bingung hal itu karena orang itu udah dapat dari barang kepala, barang badan mereka udah dapat keuntungan loh. Barang ekor sekalipun dibagi itu nggak akan merugikan buat mereka karena keuntungannya aja udah beberapa persen dari barang kepala dan barang ekor tadi gitu. Jadi nggak usah kita bingungkan dalam hal itu. Semuanya ada cara pemasaran orang masing-masing tergantung dari makanya itu butuh perencanaan. Kenapa? Perencanaan itu adalah hal-hal yang bisa yang membuat rencana kita tuh semakin bisa dibilang wow, bisa semakin maju, bisa dibilang semakin tren gitu. Nah, enaknya dagang itu apa kak? Nah, enaknya itu setelah personal branding kita dikenal orang. Jadi orang itu, ketika orang itu berhasil setelah personal branding dikenal orang gitu. Jadi tingkat lakunya juga akan makin besar. Kenapa? Begitu ya, jelas begitu. Yang jelas semakin besar jangkauan audiens dia, semakin besar jangkauan customer dia, semakin besar jangkauan ini dia, pelanggan dia. Nah itu akan semakin besar tingkat lakunya gitu. Itu pada umumnya begitu. Mau dagang apapun begitu, makanya harus butuh jangan personal branding gitu. Untuk mengenalkan satu produk itu sangat penting ya kak. Ya, jangan takut dalam hal itu gitu. Makanya harus komitmen dalam satu item dulu. Kita bisa mengubah item lain setelah item itu dikenal orang, itu baiknya dalam seorang pedagang. Jadi harus ada personal branding. Kita mungkin bisa mengenalkan diri kita sebagai penonton, kepada audiens, kepada customer, bahwa kita tuh pedagang yang tertuju gitu, pedagang yang memang mereka tahu mungkin kita jual kaos oblong kan, kaos kerak kan, atau yang bagaimana, atau kaos cewek kan gitu. Nah setelah orang mengenal itu, nanti kita buka item yang lain pun orang nggak akan sambung lagi, orang akan bertanya tuh, oh bang ini udah buka ini juga ya, gitu. Itulah enak dalam branding. Makanya diwajibkan tuh setelah kita mulai usaha itu kita kerja personal brandingnya untuk memperkenalkan satu produk kita. Gitu. Jadi ya kawan-kawan jangan takut ya. Dan membangun semua itu ada proses-prosesnya. Kalian tuh harus siap dengan proses-prosesnya gitu. Mungkin dengan step per step gitu berjalan gitu. Jadi harus siap. Maka jangan bingung dalam hal itu. Di Bali itu dia banyak jenis itemnya. Ada anak-anak, dewasa, atas samawan, dia ada. Kalian tinggal tunjukkan aja item apa sih yang mau aku buka dahulu gitu. Nanti setelah item itu udah dibuka kita yang dahulu. Nah itulah yang harus kita teruskan. Jadi kita teruskan dalam satu item itu kita kelola sampai tingkat lakunya itu besar, sampai personal branding kita itu memang dikenal gitu. Jadi begitu. Memang dalam usaha itu yang susah itu ya memulai gitu. Karena apa? Memulai itu mungkin kita was-was itu udah wajarnya, selayaknya. Takut dalam membeli, takut tertipu itu udah wajarnya. Karena apa? Karena kita membeli juga bukan pakai daun loh, bukan pakai hasil uang orang yang mungkin hasil kita yang hasil mimpi seketika dapat uang kan nggak mungkin. Semua itu butuh kerja keras gitu. Makanya kita takut itu wajar, tapi jangan sampai takut itu membuat rencana kita menjadi berantakan gitu. Jadi membuat pikiran kita tuh menjadi stres, takut, mengurangkan mental kita gitu. Nah cara-caranya agar tidak tertipu itu mungkin dengan cara kakak melihat scroll tuh akun yang pasti, yang orinya, yang sama dengan penjualnya gitu. Mungkin dengan lihat video-video atau konten-konten aslinya, bukan dengan konten-konten berdagang doang gitu. Jadi begitu kayak. Di Bali itu banyak jenisnya, semua jenis itu bisa diolah ya. Mulai dari item apapun kalian tuh bisa mencoba. Untuk itu HPP itu sama, semua apa itu sama, dihitung dari berapa kuantitinya dan berapa modalnya gitu. Nanti kita bagikan.
tetap kita pisahkan barang kepala, barang badan, dan barang ekor. Nah, begitu. Setelah kita pisahkan itu, kita konsisten dalam harga itu, harga yang telah kita bikin sendiri gitu. Jadi harga itu harus memang ada level-levelnya. Mungkin barang ekor kita bisa taruhkan di steger dengan jual diskon atau bagaimana. Itu strategis pemasaran kita masing-masing ya. Mungkin barang kepala dengan harga-harga standar, barang ekor, barang kepala mungkin kita pisahkan di atas atau disimpan di mana-mana gitu. Nah itu cara orang berdagang. Makanya jangan bingung ya, kok HPP sekian bisa jual sekian. Nah itu dari barang badan pun, barang ekor pun, mereka udah barang badan dengan barang kepala pun mereka udah dapat keuntungan. Bahkan udah beberapa persen keuntungan. Makanya kalau barang kepala ekor mereka jual 1.000 pun walaupun modal 10.000 ya rugi. Mereka udah ambil nih dari barang kepala dan barang badannya gitu. Nah mungkin barang ekornya bisa naikkan buat traffic mereka gitu. Jadi pembeli bal juga, pembeli tripping juga ya, eceran juga ya tuh nggak harus langsung ke customer. Jadi nggak harus ke yang langsung memakai gitu. Bisa dengan orang-orang sesama pedagang gitu. Makanya kalau di Bali itu lebih dibilang spesialis. Memang ada tuh tiap item tuh ada spesialisnya gitu. Jadi kita tinggal tentukan kita mau kemana nih larinya, personal branding kita mau kemana nih gitu. Mau laki-laki kah atau perempuan kah, semuanya ada target marketnya gitu. Jadi jangan bingung. Untuk penghitungan juga sama, dia perhitungan tiap kali itu sama. Semua item itu ada ininya, ada segmen pasarnya ya. Tetap konsisten dan berdagang ya, mesti itu komitmen gitu. Butuh juga selain kita mempersiapkan mental ya komitmen. Jadi kita harus komitmen dengan satu kata gitu, yang berubah-ubah. Itu juga bisa mendongkrak kejahatan yang akan terjadi. Bisa mungkin dengan customer kita yang udah berlama-lama kita menjadi pelanggan setia kita, setelah kita ini tidak komitmen dengan kata-kata, mungkin dia terbisik kata-kata ya, niat-niat yang nggak baik yang menjatuhkan satu produk kita. Makanya sebagai penjual juga harus dagangnya itu ya sesuai harga yang masuk akal lah ya, harga yang masuk akal yang bisa mereka jangkau gitu. Jadi jangan harga-harga yang terlalu gila gitu biar cepat laku gitu. Tapi tetap syarat pedagang itu, tradingnya itu yang pertama ya tadi harus manajemen keuangan dulu kita rapikan. Nanti setelah manajemen keuangan kita rapikan, tahu nih arus sumber uang masuk dan keluarnya. Nah setelah itu kita mau tahu, kita harus mengatur pola dagangnya gitu. Kita harus mengumpulkan bukan barang, bukan mengumpulkan uang ya. Target dari pedagang itu biasanya mengumpulkan barang itu pebisnis sejati. Kenapa? Contohnya gini, kakak membuka satu bal. Nah ini modalnya udah kakak dapat. Nah sementara kakak nggak belikan bal lagi, nanti lama-lama uang itu berkurang dan barang yang kakak jualnya akan habis. Jadi toko kakak juga berantakan. Kakak sudah susah payah membangun, jatuhnya sama kakak sendiri gitu. Dan kan mau menjaga terbangun pun belum gitu. Itu kan ruginya kita sendiri. Makanya harus sistemnya itu mengumpul barang sama semua pedagang gitu. Saya rasa begitu. Mungkin kakak juga begitu ya. Saya juga dulu begitu gitu. Jadi saya itu dagang itu ada uang barang, ada uang barang, ada uang barang. Tiada jedanya uang itu per malam ya, ini saya rekening saya, tabungan saya nggak ada. Jadi uang yang dapat hasil buat membeli barang, cukup buat beli barang, saya belikan barang lagi, belikan barang sampai benar-benar barang yang menumpuk gitu. Jadi jangan bingung kakak. Setelah kita mengetahui apa sih cara kerja pasar, itu kemungkinan sukses itu akan lebih besar. Karena apa? Pola-pola kita ini nggak tahu ya, rencana yang kita bikin ini tiba-tiba dia itu tumbuh sendiri, tiba-tiba dia itu datang sendiri gitu, nggak tahu dari mananya gitu. Mungkin dengan ide-ide yang tidak pernah kita pikirkan, tiba-tiba dengan kita adanya strategis, adanya mental tadi ya, itu terpikir sendiri gitu. Jadi jangan takut ya. Ya takut dalam memulai. Kalau untuk tingkat kerugian kita bahas sudah lepas. Tingkat kerugian barang trading ini itu kecil banget kak. Kenapa? Kerugian itu sebenarnya tidak ada karena KPP-nya itu memang bisa dikelola. KPP-nya itu memang bisa dikelola lagi barang itu. Mungkin kalau kita pandai bisa beli satu dapat dua seperti undian gitu. Mungkin bisa beli satu dapat tiga gitu. Tergantung cara kita pemasarannya gitu. Makanya kita tuh harus struktur dalam manajemen keuangan atau perdagangan itu harus rapi gitu. Dan kita juga dituntut buat komitmen gitu. Begitu. Jadi mulai dengan hal-hal dasar aja dulu.
mulai dengan mencoba satu item apa sih yang menurut kita masuk dan kita fokus satu item itu, jangan berubah-ubah itemnya sebelum kita menguasai item tersebut. Karena apa, tiap item itu memang ada lebih-lebihnya, ada lebih dan kurangnya gitu. Mungkin ibarat di kaos oblong yang brand-brand metal atau brand-brand musik atau brand-brand yang lama gitu, brand-brand yang cari orang, brand-brand ori atau brand yang motif-motif bagaimana gitu ya, atau pintek bagaimana. Sementara kalau di outdoor mungkin yang bahan seperti mana, yang brand seperti mana gitu. Nah, semuanya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita bisa pelajari itu dengan mulai kita fokus satu item. Makanya kalau kita fokus ke satu item ya kita bisa ini, tentang branding kita akan tahu gitu. Jangan bingung. Karena tiap item itu ya memang ada cara kerjanya, tiap item itu memang ada pola cara pemasarannya, jadi jangan bingung dalam mengolah satu item. Kita tinggal konsisten, ada satu item itu nanti setelah satu item itu dikenal orang, itu trennya itu udah dikenal sama publik, entah sama masyarakat setempat, nah itu kan lebih enak. Kenapa? Karena ya jangkauannya pasti akan lebih luas dan target akunnya itu bahkan akan lebih kencang ya, akan lebih luas gitu, akan lebih cepat gitu. Jadi jangan takut dalam memulai bisnis, kita bisa memulai item apapun gitu. Mulai dari item anak-anak kah, dewasa kah, tergantung kita mau rolnya kemana, mau larinya kemana gitu. Jadi jangan khawatir. Buat abang-abang semua untuk yang jarak jauh juga jangan takut nih. Kok bang di Bandung itu banyak tertipu gitu. Kok di sini sana banyak yang menangis karena tertipu barang fake atau karena setelah transfer uangnya barang yang nggak dikirim. Nah itu semua bisa kita hindari, itu semua bisa kita talangin dengan cara-cara kita mengenal 5 prinsip gitu. Mungkin prinsipnya dengan cara tadi mengenal satu akun dan mengenal satu orangnya, tokonya, penjualnya itu. Kita harus mengetahui dulu nih, setidaknya walaupun tidak mengenal kita cari kenal lah, kita mengenalkan diri gitu. Cari tahu di mana dia berdagang, apa yang dia jual, dan di mana tempat dia, dan berapa lama sih dia berdagang. Mungkin dengan itu tingkat ketertipu itu nggak akan terjadi gitu. Setelah itu kita memastikan dulu nih, menanyakan kepada customer untuk grade barang itu gitu, untuk memastikan meminta customer membuka barang itu, membuka karungnya, memastikan isinya gitu. Setelah itu bisa juga meminta dengan onwardnya menaikkan barangnya ke ekspedisi dengan cara dikemas, mungkin di plastik atau di apa, biar barangnya itu nggak kebasahan atau bagaimana. Banyak cara yang kita persiapkan untuk menghilangkan hal itu. Terkadang kalau untuk kasus penipu, jangan orang terjauh ya, orang terdekat kita pun itu bisa menipu gitu. Itu pada umumnya. Orang jauh pun walaupun dia tidak kenal, walaupun dia cuma kenal lewat sosmed, kalau memang niatnya itu baik mau berdagang ya mereka tidak akan menipu. Itu pada intinya, karena setiap orang itu pedagang itu dia itu mau cari customer sebesar-besarnya, kalau bisa seluas-luasnya. Dengan begitu target market mereka akan lebih besar dan mereka juga mungkin dengan itu lebih banyak keuntungan dengan besarnya market mereka tadi gitu. Jadi jangan takut membeli barang kepada vendor yang memang benar udah mana gitu. Nah, jangan bingung juga, kalau kita bingung-bingung ya kita tidak akan memulai dalam satu usaha. Kalau kita tetap di zona aman, takut, khawatir nggak laku gitu. Dan orang juga yang udah mulai nggak takut gitu, nggak lari di tahun ini item ini kita coba item lain. Tahun ini dan item ini bisa disimpan atau kita pajangkan di mana-mana gitu. Kita bisa coba membuka item lain, dicampur paling random agar orang mencari item tersebut yang lagi tren. Kita lihat item lain, mungkin mereka akan tertarik juga gitu. Jadi begitu kan. Dan di gudang kita juga sangat bebas, kita orangnya sangat welcome. Siapapun mau datang ke gudang, mau dari Papua, Kalimantan, Sulawesi itu sering datang ke gudang kita. Bahkan setiap hari ini pasti ada tamu ke gudang kita, entah dari Palembang, dari Bengkulu gitu. Mereka sering datang, apalagi pelanggan yang memang udah ini ada ikatan lah, mungkin ada ikatan keluarga. Saya itu begini ya, orang selama kita berdagang itu saya nggak pernah mempunyai musuh dengan customer. Jadi saya itu selalu membangun
rasa persaudaraan gitu. Jadi makanya itu juga baik loh buat kalian. Jadi kalau kalian tuh suka wisata, jalan-jalan, mungkin dengan ada lab ini kalian ya mungkin mengenal mereka, mengetahui mereka, bahkan bisa lebih dekat dari saudara, lebih dari teman, dari kerabat mungkin. Dia tidak tahu trik santok bahwa Jadi bal itu juga dia nggak dihitung dari bibitnya ya, karena bibit bal itu masing-masing itu ada kekurangan dan kelebihan gitu. Karena bal itu dihitung dengan diameternya. Kenapa begitu Bang? Karena ada beberapa material yang tidak bisa dibikin sedemikian berat gitu. Karena ada beberapa material itu yang berat, yang rentan dengan reject gitu. Contohnya mungkin dengan boneka. Boneka itu tidak bisa dibikin berat, bobotnya berat ya. Kenapa? Karena kalau bibitnya berat itu tingkat reject itu akan makin besar gitu. Sama layaknya tas mungkin. Tas juga nggak bisa berat loh. Kenapa? Kalau dia berat, dia akan sobek. Kalau kulit bertemu kulit, dipres lagi pakai mesin press, mungkin dia ketika rejectnya akan lebih besar. Nah itu. Jadi mulailah bal itu dengan satu item dulu, jangan berubah-ubah item. Sebelum item itu dikenal orang, sebelum personal branding kita itu memang ditahu sama mungkin sama masyarakat, mungkin sama publik gitu. Nanti setelah personal branding kita dikenal sama publik, kita akan lebih enak dalam pemasarannya gitu. Dan juga yang masih bingung juga dalam memilih satu item, kita mulai dengan item-item apa sih yang kita suka pakai. Nah kita jual itu. Gitu. Karena apa? Kalau item yang kita suka pakai, kita akan lebih enak, kita mempunyai materi dalam membalas item tersebut. Karena kan kita kan kalau buat konten dan dagang itu kan butuh materi. Bagaimana sih materinya gitu. Nah mungkin dengan item yang kita suka pakai, walaupun kita nggak ada pengalamannya, mungkin dari situ kita bisa menggali pengalaman tadi. Karena memang pada umumnya semua filsuf juga mengatakan ilmu yang paling berharga itu ilmu yang berdasarkan pengalaman gitu. Dan pengalaman itu bisa kita dapat mungkin dari teman, saudara, atau kerabat. Karena pengalaman itu nggak harus kita yang terjun, nggak harus kita yang melaluinya gitu. Masa kita harus patah kaki dulu atau jatuh dulu untuk mendapatkan pengalaman? Nggak mungkin kan? Kita bisa mendapatkannya dari orang-orang mungkin nih ada yang sebidang sama kita untuk menanyakan bagaimana sih kok mereka bisa gagal, bagaimana sih mereka kok bisa berhasil. Mungkin dengan itu kita akan mendapatkan pengalaman mungkin gitu. Nah kita bisa belajar dari pengalaman itu. Pengalaman itu nggak didapat dengan harus kita melakukannya atau kita harus mati dulu biar kita dapat pengalaman. Kita harus jatuh dulu atau tenggelam dulu baru dapat pengalaman. Nggak harus, kita bisa belajar sama teman-teman kita, mungkin sama penjual gitu, sama saya atau sama saya tanya sama teman-teman yang lain gitu. Bisa juga begitu, karena setiap orang itu ya begitu mempunyai pengalaman masing-masing. Kita bisa campur dalam satu buku untuk mempelajari pengalaman itu. Dan sekarang juga cara kerja algoritma itu beda-beda ya. Cara kerja algoritma TikTok, Instagram itu beda-beda. Mereka ada jam-jam manual masing-masing. Mungkin kalau TikTok dikenal dengan video-video durasi pendeknya, mungkin durasi 1 menit ke bawah, dengan jam-jam tayang mungkin jam-jam santai, mungkin bisa jam 7 pagi, jam 12 atau jam 9 malam. Beda lagi dengan YouTube, mungkin yang dikenal dengan video-video panjang, mungkin video yang durasinya 5 atau 10 menit ke atas. Jadi semua aplikasi itu ada ininya, yaitu setiap tahun itu memang berubah untuk algoritma itu. Nah, untuk aplikasi sendiri yang mengatakan algoritma ini ya tadi dengan kita konsisten satu item untuk mengenalkan satu personal branding tadi gitu, biar orang tahu nih kalau hari ini kita postingnya kita beda halnya yang kita jual bal ya. Kalau kita jual bal kalau itemnya beda itu nggak apa-apa. Karena apa? Karena kan intinya kan kita jualnya per karung gitu, dan kita juga nggak tahu nih apa yang akan masuk nantinya, barang apa nih yang akan masuk nantinya gitu, nggak akan tahu. Jadi kita jual aja lain halnya dengan kakak yang jual encer. Hal encer itu ya kita harus konsisten, benar-benar konsisten dalam satu item biar orang itu mengetahui nih, benar-benar tahu toko apanya. Ini tokonya jualnya kemeja, ini tokonya jualnya kaos nih gitu. Jadi orang itu harus benar-benar tahu. Nanti setelah orang tahu, nanti orang sesama pedagang pun mereka akan nangkring di tempat kita di saat kita live mungkin. Yang kita memposting, mereka akan melihat tuh apa sih barang-barang yang bisa menguntungkan buat saya untuk jual ke customer saya lagi gitu. Jadi penjual balnya begitu Kak, thrifting ini makanya lebih cepat lakunya itu, karena pembelinya itu nggak harus sih
Saya suka pakai kaos oblong nggak harus saya beli sama kakak kaos oblong yang nggak harus saya customer kakak nggak harus. Terkadang juga dari sama-sama pedagang gitu, jadi mereka tahu nih ini customerku saya sini dan warna begini, itu suka customer kemudian mereka juga membeli dari kakaknya nanti, jadi sama-sama dapat untungnya, makanya tiketnya laku itu akan lebih besar gitu. Jadi pembeli ke pembeli, dagang ke pedagang, baru ke customer. Atau bisa mungkin dengan customer langsung, bisa. Jadi target marketnya itu memang besar. Dari sama-sama pedagang juga bisa, langsung ke customer yang memakai juga bisa. Dan setiap item itu ya tadi dia itu mempunyai kelebihan masing-masing gitu. Mungkin di kaos oblong tadi atau di kaos kerat tadi kan brand-brandnya apa sih yang bisa dijual mahal, brand-brand apa sih yang bisa jadikan barang badan. Kita pelajari itu mungkin dengan cara kita cek-cek di Google untuk mengetahui brand harga-harganya gitu. Gimana sih bang biar barang malah itu bisa dijual mahal gitu. Barang ke Bali ini banyak loh dijual mahal, bahkan ada beberapa udah masuk di beberapa mall, banyak mall yang udah masuk di barang tripping. Jadi mereka tuh pisahkan barang kepalanya biasanya. Mereka gantung di atas, mungkin dengan cara mereka laundry barangnya, mereka setrika atau mereka kasih plastik lagi. Bisa juga dengan mereka kasih cek label biar nampaknya ini lebih fresh gitu. Jadi banyak cara kayak jangan ini. Dan juga yang menyukai thrifting ini, dia tuh dari kalangan bawah, atas, sampai menengah itu menyukainya karena apa? Memang harganya itu terjangkau ya. Jadi orang-orang biasa, bahkan kita pun sebagai orang-orang yang mungkin gajinya harian, mungkin bisa dapat barang-barang brand yang ada di thrifting ini. Makanya ini sangat menguntungkan, makanya marketnya itu akan lebih besar. Karena kalau dia tuh menjamu ke semua gitu, dari kalangan atas, bawah sampai kalangan bawah sekalipun gitu. Mereka bisa mendapatkan item ini gitu. Dan walaupun dengan gajinya seminim-minimnya, jadi mereka bisa dapatkan barang-barang mungkin barang-barang brand yang harganya lumayan mahal, dibeli pakai thrifting ini menjadi lebih murah gitu. Jadi pakai thrifting sendiri, dia itu ya persepsi orang pakai thrifting atau pakai bekas, jadi pakaian yang bekas orang jadi pakai. Sebenarnya enggak gitu semuanya. Memang ada sih sebagian barang yang bekas, tapi sebagian juga ada yang masih tag labelnya, ada juga lo yang masih plastiknya gitu. Kenapa? Karena biasanya di luar itu dia tiap tahun itu berganti fashion. Jadi fashion yang dibawa hari yang tahun ini nanti nggak laku di pasaran, mereka akan ganti lagi. Nah barangnya dikemas menjadi bal. Nanti tahun depan gitu lagi, ya karena apa? Mereka juga gila fashion loh sama kayak kita. Gitu. Jadi balik juga dia tuh untuk itemnya itu memang mengikut fashion. Dan untuk segmen pasar sendiri dia tuh beda-beda item gitu. Contoh jumpsuit jeans dan jumpsuit katun. Nah itu bang segmen pasar kemana? Mungkin kalau jumpsuit jeans itu dikenal dengan anak-anak remaja yang suka pakai. Mungkin di kalangan anak remaja yang usia 25 tahun sampai 35 tahun yang suka pakai. Dan jumpsuit katun mungkin dia usia yang 35 sampai ke 40-an yang bisa pakai. Memang pada intinya gitu, jarang kan ibu-ibu yang usia 50 pakai jumpsuit jeans, jarang kan anak-anak remaja yang usia 25 pakai jumpsuit katun kan jarang. Makanya itu harus mengenal pasar dulu, target kita nih kemana nih, ibu-ibu atau remaja, entah anak-anak muda atau udah bapak-bapak atau bagaimana itu marketnya. Setelah itu kita buka market tersebut gitu. Mungkin bapak-bapak lebih suka pakai jeans biru atau chinos atau kaos oblong gitu. Sementara anak muda mungkin lebih suka pakai jaman metal, mungkin kaos oblong full hitam, karena di kaos oblong sendiri dia tuh mempunyai tiga tipe ya. Tipe pertama itu ada kaos warna, dan kaos warna itu mencakup semua warna di sana gitu. Jadi warna apapun ada di sana gitu. Memang tetap untuk size itu nggak bisa dipastikan. Dan kaos hitam itu sama, dia mencakup semua kaos hitam di sana. Tubal. Dia tipe barang kaos warna, kaos hitam dan kaos putih kak. Kalau kaos putih ya full putih dia, kalau kaos warna full warna. Tapi tetap kalau untuk brand size itu nggak bisa dipastikan. Size itu nggak bisa kita inikan apa namanya prediksi, karena apa memang barang itu udah disiapkan dari sananya. Mau size, mau brand itu nggak bisa dipastikan. Jadi jangan bingung dalam membuka satu bal gitu. Tiap item itu memang bisa dikelola, tiap item itu ada segmen pasarnya kak. Kita bisa mulai dengan mungkin dengan suami kakak suka pakai kaos, itu bisa jual dengan kaos. Ini juga bagus loh.
buat ibu-ibu mungkin yang menambung uangnya, uang yang setelah ditabung sama suaminya bisa juga diputar dengan usaha thrifting ini gitu. Karena apa, usaha thrifting ini tingkat ruginya itu memang minim kak, tingkat ruginya itu memang kecil. Ruginya itu apabila pedagang itu tidak konsisten, mungkin pedagang itu terlalu buru-buru atau bagaimana, pengen cepat laku atau bagaimana, mungkin itu tingkat ruginya itu. Tapi kalau mereka sabar, mereka udah siap untung dan ruginya, maka kemungkinan untung itu akan lebih besar gitu. Kenapa? Karena setiap orang itu menentukan passion gitu. Setiap orang itu memang berubah-ubah gaya. Setiap orang itu nggak mau tuh pakai baju itu aja, pakai celana itu aja nggak mau. Jadi setiap hari kalau bisa Senin Kamis pakai ini, satu minggu pakai ini, di malam hari pakai ini, di siang hari pakai ini. Kalau bisa begitu setiap orang, makanya pakaian juga dia tuh nggak ada habisnya. Dia itu pasti dibutuhkan setiap orang gitu. Jadi ada beberapa item juga yang harus pola kembali, mungkin seperti jas. Kalau jas awam, bukan jas mungkin jangan dulu. Karena apa, jas itu mungkin lebih rumit. Karena apa, dia harus dipola dulu. Karena ada gambar itu, motif jas itu, size-nya itu ada yang jomblang, ada yang besar-besar. Nah kita harus pola sendiri nih, mengatur fashionnya gitu. Kayak jaket kulit itu biasanya dipola kembali gitu. Beda halnya dengan kita jual kaos perang mungkin. Kaos oblong itu langsung jadi, barangnya langsung jual gitu. Mungkin pemula bisa lari ke sana, entah itu item anak-anak atau dewasa gitu. Jadi begitu kak, jangan takut. Semua orang itu kan memulainya jadi junior, tiada senior tanpa junior. Jadi senior pun yang personal brandingnya udah besar pun sekalipun, mereka itu awalnya jadi ini. Mungkin dengan mulai coba-coba iseng-iseng akhirnya jadi penghasilan pokok gitu, jadi usaha. Jadi ibu-ibu juga yang setelah mengumpulkan uang ini juga bagus tuh, karena kan suami kita kan nggak kuat loh, mungkin nggak selamanya kuat, nggak selamanya juga mungkin kerja, mungkin ada masa pensiunnya, mungkin ada masa tuanya, capeknya gitu. Jadi setelah uang yang dikumpulkan, kalau uangnya itu nggak kita putarkan ya, lama laut uangnya akan habis gitu. Karena uang jadi ya semakin banyak semakin kurang. Beda kayaknya kita putarkan dengan bisnis. Jadi kita bisa mengatur tuh manajemen. Uang ini kemasukan keuntungan hari ini berapa? Mungkin keuntungan hari ini 500.000. Kita buanglah 200.000. Mungkin masih ada kita tabungkan 300.000. Gitu. Begitu kalau bisnis itu begitu. Makanya lebih panjang. Jadi jangka lebih panjang. Mungkin yang kita tabung uangnya bertahan 1 tahun, sementara kalau kita putarkan mungkin bisa jadi 10 tahun, akan bahkan lebih, bahkan bisa kita mempunyai beberapa karyawan, teman mungkin yang usaha itu. Nah itu makanya baik juga nih buat ibu-ibu. Jadi suami juga tuh nggak tahu, oh ini istriku udah bisa usaha nih. Dan juga ibu-ibu tuh yang lagi aktif-aktif, kan sekarang banyak aktif-aktif karena mencari algoritma, mungkin algoritma dari Meta gitu. Nah, untuk usaha thrifting ini bagus juga. Jadi kita tuh nggak habisan materi. Tiap hari itu kita punya materi buat konten. Selain dari dagangannya laku, kita juga dikenal personal brandingnya atau traffic kita naik gitu. Itu juga bagus. Dan usaha ini juga ya, nggak usah malu-malu. Karena usaha ini juga udah semua orang yang memulai gitu. Mungkin dari kalangan mahasiswa, ibu-ibu, bahkan bapak-bapak yang mencari rezeki dalam usaha ini gitu. Jadi semuanya itu udah banyak usaha ini gitu, usaha thrifting ini. Mereka, apalagi mereka tuh yang biasa jual thrifting, mau jual barang lain mereka tuh biasanya sedikit canggung. Kenapa? Ya mereka sayang banget ya. Karena mungkin mereka udah dapat customer di sana, udah bisa nih buka barang 1 hari 1 pas gitu. Dan jangan bingung juga kalau kita awal nih, biasanya orang-orang awal lu bisa bingung, oh ini barangnya kok nggak laku-laku, ada 1 bulan nih nggak tembus-tembus. Jangan bingung juga begitu. Pada umumnya orang-orang yang udah sukses sekarang begitu juga dulunya gitu. Nah nanti saya juga begitu dulunya. Mungkin waktu dulu saya itu di tahun 2018 buka 1 par, tembus 1 bulan kebal. Mungkin dengan hari kedua saya itu karena udah banyak dikenal, bisa 3 minggu 1 par. Hari ketiga mungkin karena udah luas lagi, bisa 1 minggu 2 bak, 1 minggu itu 1 bak. Nah gitu juga terus-terusnya gitu. Semakin kita dikenal orang, semakin jangkauan kita membesar, tingkat lakunya juga akan semakin besar. Itu fakta kalau kita bicara tentang fakta gitu. Dan juga jangan takut juga dengan menjual item yang sama. Kenapa? Karena setiap pedagang itu
dagang itu banyak, orang berdagang juga berdagang itu banyak. Contoh, kakak pergi dalam satu keramaian. Di keramaian itu terdapat satu pasar. Nah di pasar itu kalau ada barisan orang jual bakso, semuanya berbaris itu bakso semua. Yang sebelahnya jualan batagor semua, samping jual es semua. Jadi mereka nggak saling iri, makanya mereka tuh paling begini. Makanya kita tuh harus mempunyai nilai tambah dari toko kita. Apa sih yang membedakan toko kita sama toko lain gitu? Makanya orang itu mengejar-ngejar ya tadi mengejar nilai tambah tadi. Jadi mereka tuh memang harus punya strategis masing-masing. Mungkin toko sebelah baksonya dengan 3 biji dapat 10.000, mungkin toko sebelahnya mungkin dapat 3 dan plus dengan tebong sosol gitu, itu namanya nilai tambah tadi gitu. Dan juga kalau dagang itu ya yang tidak boleh ini ya perang harga, itu nggak boleh perang harga. Tapi kalau kita perang nilai tambah itu bagus. Karena apa ya, itu dilarang di bisnis itu, untuk perang harga itu dilarang. Kenapa? Karena setiap orang itu mempunyai modal masing-masing itu. Jadi kalau kita perang harga, kita mungkin kita akan gagal dan pedagang lain juga akan gagal. Jadi tidak jadi yang membangun gitu. Yang bagus itu setiap bisnis itu mempunyai nilai tambah. Jadi apa sih yang membedakan toko kita sama toko lain gitu loh. Itu yang baiknya gitu. Jadi buat teman-teman juga jangan takut ya dalam mulai berbisnis, karena tiap bisnis itu ada caranya, tiap bisnis itu ada ininya. Karena tinggal jual apapun bisa kan. Dari item anak-anak, topi gitu. Ada cara-caranya, jangan takut. Mau item apapun, karena apa, di Bali itu tingkat ruginya itu memang kecil, karena ya kita mungkin udah pada tahu ya, di Bali itu dia tidak membusuk, pakaian itu tidak membusuk, dia tidak membasi, dan juga dia tidak membau gitu. Ya semakin lama dia laku, mungkin kita karena belum mendapatkan pasarannya gitu, tapi setelah kita dapatkan pasarannya, dia akan tingkat lakunya akan lebih besar gitu loh. Nah, masing-masing thrifting ini, item ini itu ada pemain-pemainnya, beda-beda dia. Beda item, beda gitu pemainnya gitu. Jadi jangan bingung ya dalam membuka satu item, karena tiap item itu memang ada caranya gitu. Tetap fokus satu item itu sampai benar-benar kita menguasai item itu ya. Untuk pengiriman kita udah biasa ya, ke Papua udah biasa kirim, ke Kalimantan kita udah biasa kirim, bahkan yang pastinya ke Sabang sama Merauke udah bisa itu pengiriman gitu. Dan ada beberapa juga tempat juga yang ada sistem itu pakai per kubik gitu. Jadi biasanya kalau sistem per kubik itu lebih murah, jauh lebih murah ya. Mungkin dengan per bal kita kena ongkir yang 400, dengan per kubik mungkin 1 kubik bisa 700. Jadi per kubik itu kalau diameter seperti ini, per bal seperti ini normalnya itu bisa jadi 4. Jadi 4 bal itu dibikin 1 SBM atau 1 kubik ya kan. Ada beberapa ekspedisi yang bisa pakai per kubik itu. Mungkin Kalsindo atau Bunaken itu bisa pakai sistem per kubik ya. Jadi bisa juga untuk wilayah ke Ambon atau Manado itu ngambilnya per kubik ya. Jadi dihitungnya per kubik itu lebih murah. Tapi tetap sama, kalau ongkirnya dari Bandung ke Surabaya tetap sama. Tapi kalau dari Surabaya ke sana itu bisa jasa per kubiknya juga ada. Ya. Apa sih perbedaan Bang? Coba yang tipis ini yang perbedaannya kategori aja. Contoh seperti ini. Ini satu bal yang tipis ya. Jadi isinya itu seperti ini. Kaos seperti ini lebih ke arah sana santai. Kaos, celana, dress, mungkin kemeja gitu. Ini lebih ke arah sana santai. Isinya kurang lebih 1000 pieces. Kalau pemula baik juga tuh untuk mencoba anak tipis. Karena apa? Segmen pasarnya mungkin lebih besar ya daripada anak tebal. Kenapa? Karena dia itu lebih ke anak santai. Jadi anak buat hari-hari itu. Untuk membedakan apa Bang? Membedakan paket usaha dan bal-balan. Jadi semua itu mau paket usaha atau bal-balan itu semuanya itu ada keuntungan dan kerugiannya ya. Tapi yang jelas mungkin lebih besar keuntungannya di bal. Kenapa? Di bal itu barangnya itu masih utuh, kita dapatkan satu bal itu brandnya itu masih banyak mungkin. Sementara kalau dipakai usaha itu walau kita bisa dapat dengan harga yang lebih murah, tapi barangnya nggak utuh lagi gitu. Jadi barangnya itu nggak ada lagi, barang-barang brand wow Jetport ini nggak ada lagi gitu. Jadi begitu Kak. Jadi tinggal mulai kalau untuk membandingkan kita bahas ya kekurangan dan kelebihan bal. Kekurangan bal itu kayak tadi mungkin barangnya berat dan harganya juga lumayan gitu. Tapi di sisi itu barangnya utuh yang kita dapat gitu.
kelebihan dan kekurangan paket usaha tadi, mungkin kelebihannya di ringan membawanya, mungkin dengan harga yang murah. Kerugiannya mungkin nggak utuh isinya, jadi barang-barang jackpot itu nggak ada lagi di sana gitu. Jadi kalau kita untuk banding-banding, kita jangan jadi kaum banding-banding ya, tapi kalau kita banding-bandingkan, menurut saya lebih kebal dulu gitu. Tapi bukan yang bukan paket usaha itu buruk, bukan. Tapi kalau mulai kita memang cukup untuk paket usaha, bisa juga mulai paket usaha dulu. Nanti setelah kita menguasai atau mendapatkan modal dalam kebal, ya intinya kita harus kebal gitu. Kita mengejarnya kebal bukannya gitu. Tapi bisa mulai dengan melalui paket usaha gitu. Kalau memang uang kita masih nggak cukup gitu. Jadi jangan stuck di sana. Ini uang aku nggak cukup nih. Kalau aku buka paket usaha atau abang itu uangnya nggak ini lagi, nggak di-jackpot lagi, jangan begitu. Jadi kita mulai itu dengan step per step naiknya gitu. Makanya lebih banyak perintis nih yang bisa menjaga daripada pewaris. Kenapa? Kalau pewaris itu kan cuma meneruskan. Sementara kalau perintis itu memang dia bertahap dari fase ke fase gitu, dari momen ke momen, dari step per step gitu. Sementara kalau pewaris kan tinggal melanjutkan usaha yang sudah dilakukan sama orang tuanya atau sama neneknya gitu. Jadi mereka tinggal meneruskan aja. Karena kemungkinan besar mereka itu tidak bisa menjaga. Karena apa? Mereka tidak tahu, tidak punya pengalaman. Karena ilmu yang paling besar itu ya pengalaman gitu. Jadi begitu ya kakakku. Jangan bingung dalam membuat bal. Jadi di Sepalu banyak banget. Contoh seperti ini yang kita lihat kan, seperti ini. Ini topi. Kalian bingung kan? Kenapa sih bang topi boneka itu tidak bisa dikemas seperti bal-bal lain, item lain gitu? Ini topi satu bal ini topi semua. Nah kalau topi ini dikemas seperti bal-bal lain, ini kan ini patah dia di sini. Makanya nggak bisa dia ya. Kayak boneka juga nggak bisa tuh, boneka nggak bisa dia. Boneka tuh kan mungkin kalian udah paham, mungkin kalian juga udah lebih jagonya, udah lebih tahu boneka itu nggak bisa. Karena boneka itu isi boneka itu ya kapas. Kalau dia itu dipres sekuat-kuatnya, iya mungkin tika rejeknya akan lebih besar, gitu. Karena rejeknya akan lebih parah, makanya dia nggak bisa. Jadi bal itu dilihat dari diameter ya, bukan bibit. Dari ketahanan, kekuatan bal tersebut, item bahan bakunya atau materialnya. Orang juga bingung nih, gimana sih bang? Kok yang di bal lain, Honor banyak bilang kok dia tuh hanya satu kode, nggak ada AB-nya. Iya itu benar, itu nggak salah, benar. Banyak bal itu yang satu kode, tapi ada beberapa bal juga. Contohnya Aji ini mempunyai 2 kode dia. Ada MGP 1, MGP 2, kaos 1, gosok 1, kaos 2 gitu. Tapi yang lainnya dia ke 1 kode ya, cuma beberapa item aja yang 2 kode gitu. Jadi kawan-kawanku ya jangan bingung. Kenapa sih Onward itu bilang gini-gini ya? Tiap orang itu punya cara pemasaran gitu. Tiap bal itu beda-beda. Karena apa? Brand bal itu ya, kalian tahu nggak? Brand bal itu udah puluhan brand gitu. Mau Korea, mau Jepang, mau Cina. Nah ada juga yang tanya, bang untuk keunggulan barang Cina apa? Saya harus mulai usaha ke Cina atau Korea atau Jepang dulu gitu. Nggak usah bingung dalam hal itu. Kakak tinggal dengarkan aja 3 kata ini. Kalau brand bal Jepang itu dia dikenal mungkin dengan brand-brand keoriginalan bahannya. Sementara kalau brand Korea itu mungkin dikenal size sama bahan warnanya. Mungkin kalau bal Cina itu dikenal model fashionnya gitu. Jadi setiap item itu, 3 brand itu mereka tuh mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Jadi tinggal market kita kemana nih gitu. Jangan bingung. Market kita kemana? Nggak usah kita harus membuka bal tersebut atau kode tersebut. Karena bal itu yang menyirikannya itu hanya kode. Kode itu kan kepanjangan dari satu item, kepanjangan dari satu material gitu. Contoh MTSS, men t-shirt gitu. Jadi kaos oblong laki-laki yang kaos pendek gitu. Nah jadi dia tuh kode itu nggak menjamin barangnya bagus, atau brand bal itu nggak menjamin barang bagus. Karena apa? Siapa sih yang bisa tahu isi dalam bal itu? Nggak tahu, karena bal itu dikemasnya dari sana dan kita terimanya barang jadi seperti ini, udah bentuk bal seperti ini, bentuk kotak seperti ini gitu. Jadi ada yang tahu. Jadi jangan, persepsi kita memang jangan terlalu ini ya. Soal brand ini kita nggak mau buka brand lain kalau nggak masuk brand ini, itu salah besar dagang.
Kalau saya dagang itu, kalau bukan saya kan pernah ngecer juga, saya tuh yang penting itemnya itu benar gitu. Karena mungkin udah banyak yang tahu kalau brand bal itu item bal itu dia nggak sama isinya, walau terkadang dengan bal yang sama. Mungkin kakak bisa buka bal Aji kaos oblongnya. Nah, walaupun kakak dengan bal yang sama Aji ini nggak brandnya beda-beda gitu, nggak ada yang tahu nih nggak brandnya. Yang ditahu sama pedagang itu Anwar itu hanya bahan baku atau material aja, hanya item doang gitu. Makanya setiap bal itu setelah keluar per listnya, kita sebagai pedagang wajib untuk mengecek, membuka karungnya, benar nggak sih list sama itemnya. Karena apa? Karena ini kan ciptaan tangan. Kayak kode ini dibuat untuk pertanda aja bahwa bahan bakunya seperti itu gitu. Jadi jangan memastikan, jangan kita menjadi satu tempat yang pernah bal yang kita pernah buka bagus itu kita dominan ke sana terus. Kita nggak mau buka bal, jangan seperti itu gitu. Jadi asalkan berdasarkan item. Mau saya jual bal tuh saya menanyakan itemnya aja, apa sih itemnya gitu. Karena tiap bal itu orang gudang dia beda-beda. Mungkin hari ini ada yang masuk JSO, mungkin minggu depan orang itu masuk Good News, mungkin minggu depan dia masuk Monkey atau apa, karena puluhan brand bal itu ya. Jadi kalau kita fokus dalam satu brand bal, kita susah jalannya gitu. Jalannya. Kalau bawa kaos oblong ini, kaos oblong warna ini isinya kurang lebih 500 pieces ya. 500 pieces. Ini harganya di 7, sekian, 7,5. Jadi HPP itu didapat di modal 15.000. Jadi jangan bingung ya. Kenapa sih orang bisa jual 10 ya? Karena orang udah pisahkan nih barang kepalanya, mungkin barang kepalanya dipisahkan 80 pieces. Mungkin di harga jual 80 ribuan, 8 kali 8 itu udah 64, udah 6.400.000, modal masih 1.100 lagi, barang masih 420 lagi. Barang ada badannya mereka udah pisahkan minimal 200 pieces. Jual 10 ribuan pun udah 8 juta sekian. Nah, itu udah untuk 500. Di barang ekornya mungkin mereka jual 5 ribuan. Jadi jangan aneh kalau barang yang harga PP-nya sekian dijual sekian, itu jangan aneh. Karena itulah cara perencanaan orang mendagang. Mereka itu punya ada strategi masing-masing. Mereka tuh mau mempunyai nilai tambah, setiap toko itu mau mempunyai nilai tambah dari toko-toko lain. Jangan bingung, itulah strategis mereka dagang. Bukan karena mereka mendapat barang murah, bukan ya. Itu namanya strategis pemasaran mereka gitu. Untuk gudangnya kita di Bandung ya. Jadi teman-teman yang mau japri ke gudang kita atau mau sharing langsung, kita sama-sama belajar di sini. Kita sama-sama belajar bagaimana sih cara kerja algoritma, bagaimana sih cara untuk membangun satu personal branding gitu. Kita sama-sama belajar. Bisa datang langsung ke gudang saya, mungkin dengan DM saya nanti bisa saya kirim, karena di gudang saya ini ya setiap hari itu banyak tamu-tamu yang datang. Ada yang dari Prabu Muli, Palembang gitu, ada yang dari Jambi, ada yang dari Medan, bahkan banyak yang dari Sulawesi, Papua, bahkan sering datang ke gudang saya. Jadi siapa aja bisa, kalau ada yang jual lagi ke Bandung ya bisa masuk ke gudang saya. Jadi kalian juga bagus loh. Kalian tuh buat memastikan nih, melihat gudangnya abang, ada apa aja di gudang abang ini gitu. Jadi begitu. Jangan takut dalam memilih item, kita nggak usah fokusin satu item. Jadi kalau kita fokus satu item, kita udah tersentak satu item itu ya otomatis kita kalau membuka item lain akan canggung, karena kita udah menilai item itu yang bagus atau kode itu yang bagus. Kode itu sama, yang beda itu cuma ini aja. Kode itu pertanda, tiap brand bal itu beda-beda kode biasanya gitu. Untuk pengiriman itu nggak usah ditakut lagi pengiriman ya. Pengiriman itu barang yang dikirim itu udah dibawa sama ekspedisi yang udah terpercaya. Jadi mereka tuh memang siap sih membawa barangnya sampai dengan alamat yang kakak kirim itu. Jadi kakak tinggal tunggu aja waktunya. Pas waktunya data nyampe ya barangnya kesampe gitu. Jangan takut. Dan juga banyak orang bingung karena ya sekarang banyak yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin banyak jadi mangsa oknum. Oknum itu segmen pasarnya itu ada pemula, biasa pemula, lebih condong ke pemula. Kenapa? Kalau pemula kan biar tidak tahu harga,
tidak tahu harga pasaran gitu, tidak tahu item-item apa yang bisa dijual yang bagus gitu. Mereka biasanya condongkan dengan harga-harga yang murah dengan barang yang begitu bagus gitu. Itulah perangkat umum, kalau kita nggak mengenal harga ya kita bisa jadi salah satu perangkat tertentu gitu. Jadi mau item apapun kita bisa buka. Ya pakai anak juga banyak loh, tipenya ada anak tebal, anak tipis, ada CGW, ada dress anak, ada gaun anak gitu. Ada juga CN hoodie anak gitu. Beda anak tebal tipis itu, anak tebal itu lebih ke jogger ya, bahan jogger. Jaket, hoodie, CN gitu. Sementara anak tipis tidak ada itu. Gitu. Nah seperti ini membedakannya ini Bang Iyo, ini sama-sama Cina loh. Ini Bang Iyo sama Bang Adi, nggak ada yang membedakan, sama itu ini nomor 2 ya, ini nomor 2, ini nomor 2 sama, bentuknya sama, yang beda itu cuma kode doang. Makanya kalau dagang itu, thrifting itu jangan kita fokuskan satu kode. Kalau kita fokuskan satu kode ya susah juga ya. Jelas saya sampaikan kalau teman-teman tetap menjadi tujuan, tetap menjadi pewaris, karena dengan semua itu kita bisa merintisnya dengan dari awal agar kita bisa mumpuni untuk kedepannya. Tetap sehat dan semangat selalu, salam sukses.